saya Siti Nurwahyuningsih. Saya mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar dengan dosen pembimbing Dr. Elvi Rahmi MSI. Nah, kali ini saya akan membuat video itu tentang teori kimia dasar. Materinya yaitu judul dari materi kali ini yaitu tentang ikatan kimia. Di ikatan kimia ini kita akan membahas dua ikatan. Yang pertama yaitu ikatan kovalen. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang ikatan ion. Nah, yang akan kita bahas pertama kali ini yaitu tentang ikatan kovalen. Tujuan dari ikatan kovalen yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari ikatan kovalen, kemudian kepolaran senyawa kovalen, kemudian yang ketiga jenis ikatan kovalen, kemudian tata nama senyawa kovalen, dan terakhir yaitu struktur Lewis. Nah, langsung saja kita masuk ke bab pertama. Pada bab pertama kali ini kita akan membahas tentang pengertian ikatan kovalen. Nah, pengertian dari ikatan kovalen adalah ikatan antara dua atom dengan pemakaian bersama-sama sepasang elektron atau lebih, atau ikatan yang terbentuk dari unsur non-logam dengan non-logam. Non-logam dengan non-logam. Nah, inilah pengertian dari ikatan kovalen. Nah, unsur non-logam ini ialah unsur yang cenderung menerima elektron atau nilai keelektronegatifannya lebih dari 2. Ini pengertian dari ikatan kovalen. Kemudian di struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini pada tahun 1910 Lewis menemukan cara praktis yang disebut dengan rumus Lewis. Nah, yang ada juga ketentuan-ketentuan yang harus ada di dalam struktur Lewis ini. Yang pertama yaitu satu elektron dilambangkan dengan satu titik. Satu elektron dilambangkan dengan satu titik. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu elektron yang ditampilkan hanyalah elektron valensi. Elektron yang ditampilkan hanyalah elektron valensi. Kemudian yang ketiga yaitu elektron dalam senyawa harus sesuai dengan aturan oktet. Harus sesuai aturan oktet. Nah, contoh biar lebih pahamnya di sini contohnya yaitu F2. Karena F ini dia ini unsurnya 7, maka unsurnya 17 ya. Karena F di sini dia memiliki 7. Nah, berarti F-nya ini kan ini F2, berarti F-nya ada 2. Kemudian elektron valensinya kan 7, jadi dia dibentuk dengan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian F yang sebelahnya juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, elektron valensi ini akhirnya berikatan menjadi senyawa sesuai dengan aturan oktet, yaitu dia harus 8. Nah, biar lebih jelasnya, kalau senyawa F ini 8, kita bagi seperti ini, kita kelompokkan seperti ini. Nah, terus kita hitung dalam kelompok yang di sini dia memiliki elektron valensi elektron 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sebelahnya juga. Nah, inilah ketentuan-ketentuan dari struktur Lewis. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, bab ketiga yaitu kepolaran senyawa kovalen. Nah, di sini senyawa kovalen dibedakan menjadi 2, yaitu senyawa polar dan nonpolar. Nah, senyawa polar ini dia memiliki kutub ya. Dia ini memiliki kutub.
Sedangkan senyawa nonpolar dia tidak memiliki kutub. Nah, kutub yang dimaksud di sini yaitu senyawa polar ini dia kan memiliki kutub. Kutub yang dimaksud yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, inilah perbedaan dari senyawa polar dan nonpolar. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke ciri-ciri senyawa polar. Ciri-ciri senyawa polar. Nah, ciri-ciri dari senyawa polar yaitu yang pertama dia larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Larut ya, dia larut dalam air. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu dia memiliki kutub positif dan negatif. Kemudian yang ketiga, dia memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian yang keempat, dia memiliki bentuk yang asimetris. Bentuknya asimetris. Kemudian yang kelima, momennya dia dipol tidak sama dengan 0. Momen dipolnya dipol tidak sama dengan 0. Nah, ini ciri-ciri dari senyawa polar. Agar lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya aja ya. Contoh dari ciri-ciri senyawa polar maksudnya. Dan di sini saya memiliki contoh H2O. Karena H ini dia elektron valensinya 1. Karena ini dia 2 kali, hanya jadi dia dikali 2. Ditambah O-nya ini kan 6. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Karena yang paling sedikit di sini adalah O, maka O yang kita taruh di tengah. Kemudian O ini kan kemudian hanya ditaruh di samping sebelahnya. Nah, O ini kan dia memiliki 6 elektron valensi. Kita susun dulu. 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk yang H ini kan dia memiliki 1 elektron valensi. Jadi dia ditaruh di sebelah sini. Nah, biar dia berjumlah 8, maka elektronnya ini harus saling berikatan. Nah, untuk H ini dia harus melepaskan harus dia menangkap 1 elektron, dan O juga dia harus menangkap 1 elektron. Jadi dia harus saling berikatan. Nah, seperti inilah ikatannya. Nah, di sini kita bisa menghitung bahwa O di sini dia sudah oktet. Nah, di sini coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bahwa senyawa ini dia sudah stabil. Nah, kemudian untuk ciri-ciri Nah, untuk dia kan di sini dia memiliki pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas itu yang mana? Pasangan elektron bebas ini yang ini. Karena apa? Karena dia tidak saling berikatan. Jadi, ciri-ciri senyawa polar dia memiliki pasangan elektron yang berikatan yaitu berjumlah 2. Kemudian pasangan elektron bebasnya dia juga memiliki 2. Nah, inilah ciri-ciri dari senyawa polar. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri senyawa nonpolar. Kalau ciri-ciri dari senyawa nonpolar, dia ini kebalikan dari senyawa polar. Di sini ciri-cirinya yaitu
dia tidak memiliki larutan, dia tidak bisa larut dalam air dan senyawa polar lainnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu dia tidak memiliki kutub. Kemudian yang ketiga, dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian bentuk dari senyawa nonpolar ini dia simetris. Kemudian yang kelima, dia momen dipolnya ini sama dengan 0. Nah, contoh dari ciri-ciri senyawa nonpolar yaitu di sini saya ada contohnya yaitu Cl2. Cl2. Berarti ini Cl-nya ada 2 ya. Nanti seperti ini, Cl, Cl. Karena Cl ini elektron valensinya ini Cl. Karena Cl ini elektron valensinya 7, maka berarti dia ini membutuhkan menangkap 1 elektron. Nah, berarti di sini ada 1 elektron, kemudian di sini juga tersisa 1 elektron. Agar dia stabil menjadi ikatan oktet, maka dia ini harus saling berikatan. Nah, inilah contoh dari ciri-ciri senyawa nonpolar. Dan dia tidak memiliki pasangan elektron bebas karena semuanya ini sudah saling berikatan. Nah, seperti inilah ciri-ciri dari senyawa kovalen. Kita masuk ke bab yang keempat yaitu tentang jenis ikatan kovalen. Di sini ada ikatan kovalen yang dapat terjadi. Jadi yang pertama ada memiliki atom yang sama, contohnya H2, F2, O2, N2. Nah itu ikatan kovalen yang memiliki atom yang sama. Kemudian ada ikatan kovalen yang memiliki atom yang berbeda, misalnya HF, H2O, NF3, CH4. Nah itu contoh dari atom yang ikatannya berbeda. Kemudian di sini kita akan membahas tentang ikatan atom yang jenis ikatan kovalen yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang tunggal. Nah, tunggal ini maksudnya apa sih? Nah, tunggal ini yaitu sepasang elektron yang dipakai secara bersamaan. Contoh dari senyawa tunggal ini yaitu Cl2. Nah, Cl2. Cl2 ini kan dia memiliki elektron valensi 7. Nah, jadi kita menuliskannya yaitu dengan Cl. Nah, dia 7 kan? Jadi kita memberikan titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sebelahnya pakai tanda silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan dia baru 7 nih, karena dia harus 8 atau oktet, maka dia harus berikatan. Nah, seperti ini kan dia udah oktet ya, dia karena dia elektronnya sudah 8. Jadi ini 8. Jadi yang maksudnya ikatan tunggal yaitu yang ini. Dia berikatan satu ya, satu ikatan. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan tunggal. Kemudian yang kedua yaitu ada rangkap 2. Nah, rangkap 2 ini apa sih maksudnya? Rangkap 2 ini yaitu dia memiliki 2 pasang elektron yang dipakai secara bersamaan. Contohnya yaitu O2. O2 ini kan elektron valensinya 6. Jadi kita bisa menggambarkannya yaitu O-nya 2 ya. Nah, dia 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak ini baru 6. Biar dia stabil, maka dia harus berikatan, harus saling menangkap. Dia kalau 6 ini berarti dia menangkap 2 elektron. Nah, berarti di sini dia harus berikatan dengan yang di sebelahnya. Nah, dia harus berikatan. Nah, jadi di sini dia sudah keadaannya stabil atau dia mengikuti aturan oktet. Dia di sini sudah 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang dua ikatan ini yang disebut dengan ikatan rangkap dua. Kemudian kita masuk ke rangkap 3. Rangkap 3 ini apa sih? Yaitu 3 pasang elektron yang dipakai secara bersamaan. Di sini contohnya yaitu N2. N ini kan dia elektron valensinya yaitu 5. Nah, kalau 5 berarti dia membutuhkan 3 elektron ya. N-nya ada 2. Kemudian di sini dia diisi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia kan harus dalam keadaan stabil, harus mengikuti aturan oktet, maka dia harus memiliki 8 elektron, maka dia membutuhkan sumbangan ya dari elektron yang di sebelahnya, yaitu seperti ini, mengikat elektron di sebelahnya. Nah, ini kan dia terjadi rangkap ya, ini dia sudah stabil ya keadaannya, karena dia sudah berikatan dia sudah 8 elektron. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ikatan rangkap 3 ini yaitu yang saling berikatan ini. Nih, saling berikatan. Inilah yang disebut dengan ikatan rangkap 3. Kemudian untuk yang ikatan koordinasi yaitu pasangan elektron unsur yang berasal dari salah satu atom. Nah, untuk yang ikatan kovalen biasa, misalnya kita kasih contoh NH3. Nah, karena N ini tadi dia elektron valensinya 5, membutuhkan 3, menangkap 3. Kemudian untuk yang H, dia kan 1 elektron valensinya, maka dia menangkap 1 elektron. Nah, karena yang di sini yang paling kecil di sini senyawanya yaitu N, maka N-nya yang di tengah. Kemudian H-nya yang mengelilingi, H-nya 3 ya. H, H, H. Nah, kita masukkan elektron valensinya di sini kan 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hanya elektronnya 1, 2, 3. Nah, ini kan dalam ikatan kovalen biasa ya, ini saling berikatan. Untuk ikatan koordinasi, biar ini dia memiliki ikatan juga, maka dia harus ditambah dengan H positif. Nah, yang positifnya ini dia tidak dipakai. Nah, dia hanya berpindah, hanya ini yang pindah ke sini. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan yang berasal dari suatu atom. Nah, dari suatu atom ini N. Nah, maka di sini biar lebih jelasnya, N di sini N, ini H, ini H, ini H, di sini seperti ini, di sini dikasih H. Nah, seperti inilah ikatan kovalen koordinasi. Nah, yang plusnya tadi kita taruh di sebelah sini. Nah, untuk ikatan koordinasi dia seperti ini ya. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang jenis dari ikatan kovalen. Di materi kelima kali ini kita membahas tentang tata nama senyawa kovalen. Nah, di sini kan senyawa kovalen itu terbagi dari senyawa non-logam dengan senyawa non-logam juga. Nah, untuk tata namanya yaitu ada sebutan atau panggilan. Nah, yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kita memiliki 10 panggilan senyawa dalam ikatan kovalen. Yang pertama ini disebut dengan mono. Kemudian yang kedua disebut dengan di. Yang ketiga disebut dengan tri. Yang keempat disebut dengan tetra. Yang kelima disebut dengan penta. Yang keenam disebut dengan heksa. Yang ketujuh disebut dengan hepta. Kemudian yang kedelapan disebut dengan okta. Yang kesembilan disebut dengan nona. Yang ke-10 disebut dengan deka. Agar lebih paham dalam penyusunan penamaan, di sini saya memiliki contoh. Contohnya yaitu yang pertama ada CO2. Nah, karena untuk yang di awal ini dia tidak termasuk nama sebutan, maka dia termasuk cara membacanya yaitu karbon. Khusus untuk yang C. Kemudian untuk yang O2 ini kita membacanya dari yang kedua ini. Yang dua ini apa di sini yaitu di. Maka kita tulis di. Kemudian yang O ini kan dia oksida, jadi karbon dioksida. Nah, seperti ini cara menamakannya. Kemudian ada contoh yang kedua agar lebih pahamnya. N2, kemudian N2O3. Nah, karena di sini ada angka, nah berarti di sini dia awalannya tetap dikasih nama ya, karena di sini ada 2. Maka cara penamaannya di sini kalau 2 yaitu di. Nama unsur dari N ini adalah nitrogen. Kemudian untuk selanjutnya ini ada 3. 3 ini di sini adalah tri. Jadi kita tulis tri. Kemudian ini nama unsurnya yaitu oksida, trioksida. Nah, seperti inilah cara membacanya, dinitrogen trioksida. Nah, kemudian ada satu contoh lagi yaitu P4 dan O10. Penamaannya yaitu di sini ada angka 4 yang kita baca yaitu angkanya dulu ya, baru nama senyawanya, nama unsurnya. 4 ini apa di sini yaitu tetra, berarti tetra. Nama unsurnya yaitu fosfor. Kemudian kalau 10 dia namanya deka. O ini yaitu oksida. Nah, jadi kita membacanya tetrafosfor dekaoksida. Kemudian ada juga senyawa yang mengandung lebih dari 2 unsur. 2 unsur seperti ini. Umumnya adalah yang pertama yang lebih dari 2 unsur. Yaitu yang pertama dia biasanya asam oksi dibacanya. Asam oksi. Kemudian yang kedua yaitu dia adalah senyawa organik. Contoh dari 2 unsur ini yaitu H2SO4. Contohnya H2SO4 dibaca yaitu dengan nama asam sulfat. Nah, inilah tata cara penamaan dalam senyawa kovalen. Kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang ikatan ion. Ikatan ion ini adalah serah terima. Arti dari ikatan ion yaitu serah terima elektron.
Artinya yaitu serah terima elektron. Apa yang diserahkan? Yaitu dia melepas elektron. Kemudian apa yang diterima? Yaitu dia menangkap elektron. Nah, apa senyawa yang dilepaskan? Yaitu biasanya dia logam. Kemudian apa yang diterima? Biasanya dia senyawanya non-logam. Nah, logam ini biasanya dia positif, kemudian untuk non-logam dia biasanya negatif. Kenapa sih ikatan ion harus melepas dan menangkap elektron? Karena dia harus selalu dalam keadaan stabil. Angka dari stabilnya ini yaitu angka 2 dan angka 8. Nah, angka 2 ini dia sering disebut dengan duplet, dikenal dengan duplet. Kemudian angka 8 ini sering dikenal dengan oktet. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya garam ini kan senyawanya NaCl. Nah, Na ini kan dia melepas satu elektron, sedangkan Cl ini dia menangkap satu elektron. Nah, maka dari itu biar dia seimbang, maka dia harus bersatu dan membentuk ikatan atau senyawa yang sering kita kenal disebut dengan NaCl. Nah, seperti ini. Kemudian kita harus mengerti atau ada trik asik juga tentang ikatan ion ini, yaitu pada gas mulia. Di sini kita semua harus hafal ya tentang gas mulia ini, yaitu ada di sistem periodik unsur. Nah, apa aja sih gas mulia itu? Yaitu heboh, negara Arab, karena seksi satunya. Nah, yang heboh ini unsurnya yaitu 2. Kemudian untuk yang Ne ini 10, untuk yang Ar ini 18, untuk yang Kr ini 36, untuk yang Xe ini 54, kemudian yang untuk Rn ini 86. Misalnya ada sebuah contoh soal, misalnya ada soal atau kasus, yaitu yang misalnya kita menggunakan X dan Y ya. X-nya misalnya 12, kemudian yang Y-nya 17. Nah, kita menggunakan cara mencarinya yaitu X-nya yaitu 12, yaitu 2, 8, dan 2. Berarti dia ini melepas 2 elektron. Kemudian untuk yang Y ini berarti dia 17, maka 2, 8, 2, 7. Dia menangkap 1 elektron. Nah, kan seperti ini, maka yang 12 ini kan untuk cara yang lebih panjang, sedangkan untuk cara yang lebih mudahnya yaitu karena di sini X-nya diketahui 12, maka cara yang lebih mudah agar tidak panjang untuk menulis seperti ini, caranya yaitu manakah angka yang mendekati 12 dari gas mulia ini, yaitu 10. Nah, berarti di sini 12 dikurang 10, maka dia melepas 2 elektron, hasilnya 2 kan. Kemudian untuk yang Y di sini
Dia kan 17. Maka angka yang mendekati di sini berapa? Itu AR 18. Berarti 17 dikurang 18 sama dengan 1 elektron. Sama kan caranya, tapi lebih mudah yang ini ya kalau kita sudah menghafal gas mulia. Kemudian cara menentukannya yaitu berarti X, Y. Karena X-nya di sini 2 elektron, sedangkan Y-nya 1 elektron, maka dia dikali silang. Nah, berarti X-nya ini yang 1, kemudian Y-nya yang 2. Nah, dapatlah di sini hasilnya XY2. Nah, seperti inilah materi dari ikatan ion. Adapun perbedaan dari senyawa ion kovalen polar dan kovalen nonpolar. Perbedaan yang pertama yaitu dari titik didih atau titik leleh. Titik didih dan titik leleh pada senyawa ion dia tinggi di sini yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian untuk titik didih atau titik leleh pada kovalen polar dia sedang. Kemudian untuk yang titik didih atau titik leleh pada kovalen nonpolar dia rendah. Kemudian untuk perbedaan daya hantar listrik. Daya hantar listrik pada senyawa ion, untuk yang senyawa padat dia tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian untuk senyawa yang cair dia dapat menghantarkan listrik. Kemudian untuk senyawa yang gas dia juga dapat menghantarkan listrik. Kemudian daya hantar listrik pada senyawa kovalen polar, untuk yang padat dia tidak dapat menghantarkan listrik. Yang cair juga tidak dapat menghantarkan listrik, yang gas juga tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, untuk daya hantar listrik pada senyawa kovalen nonpolar, dia tidak bisa sama sekali menghantarkan listrik ya. Kemudian untuk perbedaan kelarutan dalam air, yaitu pelarut polar. Untuk senyawa ion dia larut, untuk senyawa kovalen polar dia juga larut. Untuk senyawa kovalen nonpolar dia tidak bisa larut dalam air. Kemudian untuk pelarut nonpolar, untuk senyawa ion dia tidak bisa larut, untuk senyawa kovalen polar dia juga tidak bisa larut, dan untuk senyawa kovalen nonpolar dia larut. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan senyawa ion, kovalen polar dan kovalen nonpolar. Untuk contoh soal, di sini saya menyiapkan 6 contoh soal, yaitu kita masuk ke contoh soal pertama. Kecenderungan atom-atom dalam mencapai kestabilan dari konfigurasi elektron, yaitu di sini diketahui C6 dan F9. Kita menggunakan sistem Bohr, yaitu kalau 6 itu 2 dan 4. Nah, ini kan hasilnya 6. Maka 4 ini berarti dia menangkap 4 elektron. Kemudian yang F9 ini kita juga menggunakan sistem Bohr, yaitu 2 dan 7. Nah, kalau untuk 7 ini berarti dia menangkap 1 elektron. Mengapa kok bisa diketahui dia menangkap? Karena ke dalam kestabilannya yaitu 8. Ikatan ion itu stabilnya itu 8. Jika 4 ini dia menangkap 4, maka hasilnya 8, dan 7 dia menangkap 1, maka hasilnya 8. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu gambarkan struktur Lewis dari NCl3, dan N sudah diketahui sini 5, Cl sudah diketahui 7. Kita gambarkan berarti N-nya ini di tengah, Cl-nya ini yang mengelilingi N. N-nya di tengah, N-nya ini berapa tadi? 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk Cl dia mengelilingi, Cl-nya di sini 7, berarti kita bisa menggambarkan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5,
4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini gambar dari struktur Lewis. Nah, biar dia dalam keadaan stabil, maka dia harus berikatan. Nih. Nah, di sini
Dalam keadaan stabilnya kan 8, jadi kita kelompokkan menjadi Cl8 dan N-nya juga 8. Nah, seperti ini. Ini sudah dalam keadaan stabil. Kemudian kita masukkan untuk soal yang ketiga, yaitu gambarkan ikatan kovalen dari senyawa H dan F. Kita tahu kalau H ini dia 1 dan F di sini dia 9. Maka H-nya yaitu 1, F-nya yaitu 2 dan 7. Nah, di sini kan berarti di sini dia menangkap 1 elektron. Untuk ikatan kovalen dia semua menangkap ya. Menangkap 1 elektron dan 7 ini juga dia dalam biar keadaan stabil, maka dia juga menangkap 1 elektron. Karena sama-sama menangkap, jadi mereka saling memberi ya. H yaitu 1, F yaitu 1. Nah, seperti ini ikatan kovalennya, dan ini disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Kemudian yang keempat, tentukan pusat struktur mol SO3. Nah, di sini S di sini diketahui 6 elektron valensinya ya. Elektron valensi dari S yaitu 6, O juga 6. Berarti yang di tengah di sini yaitu S, karena S di sini cuma 1 dan O 3. S-nya di tengah, kemudian O-nya yang mengelilingi. Seperti ini. Kemudian S-nya kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk yang O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini dia berikatan rangkapnya, atau dia di sini membentuk ikatan koordinasi ya. Nih, berarti dia seperti ini. S-nya di tengah, O-nya di sebelah sini, sama sebelah sini, sama sebelah sini. Berarti seperti ini. Nah, seperti ini ikatan kovalen koordinasi yang terbentuk. Kemudian, tentukan nama senyawa dari PCl3 dan NO3. P ini yaitu fosfor. Kemudian di sini ada 3, berarti dia tri. Cl ini nama senyawanya yaitu klorida. Nah, berarti dia namanya itu fosfor triklorida. Kemudian di sini ada NO2. N ini yaitu nama senyawanya natrium. Di sini ada angka 2, berarti dia di. Di sini O nama senyawanya yaitu oksida. Natrium dioksida. Kemudian untuk soal yang ke-6 yaitu tentukan nama senyawa dari H3PO4 dan H3PO3. Di sini cuman beda angka yang terakhir di sini ya. Nah, untuk yang H3PO4 ini berarti dia asam fosfat. Nah, untuk yang di sini kan cuma 3, maka dia dinamakan dengan asam fosfit. Nah, inilah contoh soal yang dapat saya jelaskan. Jika kesimpulan dari materi kali ini yaitu kita bisa membedakan antara ikatan kovalen dan ikatan ion. Ikatan kovalen terbagi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan nonpolar, serta kita dapat mengetahui ciri-ciri dan perbedaan dari ikatan kovalen tersebut. Untuk ikatan ion kita juga mengetahui yaitu senyawanya stabil dan terbagi menjadi 2, yaitu logam dan non-logam. Nah, mungkin itulah kesimpulan yang dapat saya tarik pada materi kali ini. Banyak salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.